yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah para pendusta agama. Siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa pendusta agama? Mereka yang mentelantarkan yatim. Mentelantarkan siapa? Mentelantarkan jiwanya. Bapak Ibu sholat cuma raganya saja. Sibuk takbir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sibuk terus. Tetapi jiwanya tidak ikut sholat. Jiwanya tidak tahu kepada Tuhannya. Jiwanya tidak bisa mengingat Allahnya. Karena jiwanya belum tahu dan kenal kepada Tuhannya. Itulah pendusta agama yang sebenarnya. Kelihatan beragama tetapi sesungguhnya tidak. Dia berbohong pada dirinya sendiri namun tidak sadar. Paham sampai sini? Oke. Nanti dibuka ya rahasianya tentang surat Al-Maun. Nanti ada episode. Kita fokus lagi pada doa. Nah di ayat yang ketujuh, wa wajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu dolan. Dolan itu bahasa Arab, sesat. Makanya kalau orang Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur kan jalan-jalan apa tuh? Iya, sesat-sesatan. Dolan. Kalau nggak tahu arah, dolan, nggak pulang-pulang. Apalagi nggak ada tour guide, dolan-dolannya masih mending kalau di kampung. Ini dolan-dolan ke luar negeri, bahasa nggak tahu, betul nggak? Bisa nggak pulang-pulang itu. Jadi dolan itu bahasa Arab Bapak Ibu artinya apa? Sesat. Yuk kita lihat ayat ini. Wa wajadaka dolan. Dia mendapatimu sesat. Fahada. Lalu karena cinta kasihnya dia ngasih petunjuk. Ih keren Bapak Ibu. Siapa yang harus kasih petunjuk? Yang sesat Bapak Ibu. Ya, siapa yang dikasih petunjuk? Yang sesat. Coba Bapak Ibu, ya dulu sebelum ada Google Map, kalau cari alamat, gimana? Masih ingat? Saya lihat wajah-wajah ini kolonial kan di sini ya. Dulu sebelum ada Google Map masih ingat ya? Turun dulu dari mobil, tanya, betul nggak? Itu kondisi kita dalam keadaan apa itu? Sesat. Makanya orang yang sesat itu kan bagusnya nanya. Ini ngajar. Orang sesat itu harusnya tahu diri, nanya. Nanya sama yang tahu. Ini malah ngajar. Dek, jalan ke gedung sate lewat mana? Bapak siapa? Saya mau ngasih pencerahan dek di gedung sate. Boleh tahu Pak pencerahan yang mau Bapak sampaikan apa? Jalan menuju surga dek. Ah Bapak main-main aja. Ke gedung satenya Bapak nggak tahu. Mau ngasih pencerahan jalan menuju surga. Hebat ya Allah. Hebat ya. Karena aku mendapati kamu dalam keadaan sesat, aku kasih petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia mendapatimu kekurangan, lalu dia mencukupkan kamu. Bapak Ibu, kekurangan itu bukan dari Allah. Coba perhatikan, dia mendapatimu kekurangan. Kekurangan itu ya dari kamu. Lalu dia mencukupkan kamu. Tapi kecukupan dari Allah. Kapan Allah akan mencukupkan? Kalau kita bersyukur. Keren banget. Wa amal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap yatim
Jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Lihat saya semuanya. Mana yatim? Jiwa. Suka berlaku sewenang-wenang nggak pada jiwa? Suka. Ditelantarkan. Coba Bapak Ibu. Dari pagi tadi aja sampai, ya dari tadi malam sampai pagi ini, perhatikan. Semua pelayanan buat yatim atau buat tubuh? Semua buat tubuh. Makanan buat tubuh, betul? Masak dari pagi sampai sore semua buat tubuh. Tetapi mana buat yatim? Mana buat yatim? Pantesan telantar yatimnya. Mulutnya aja nggak tahu, cara ngasih makannya aja tidak tahu. Ingat Bapak Ibu, yatim itu wujud nyatanya adalah nur. Dan nur makanannya adalah nur. Tidak butuh jengkol, gak butuh pindang bandeng, gak butuh sambal tarasi, tidak butuh tenderloin, tidak butuh sashimi, tidak butuh sushi. Jujur Bapak Ibu, sudah tahu cara ngasih makan sama yatim? Kalau ngasih makan sama yang di panti asuhan, semua kita juga udah tahu, sumbang beras aja. Tapi yatim di sini cara makannya gimana? Pernah bertanya? Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang mursyid, guru yang sejati. Nanti Bapak Ibu, kalau sudah tahu cara ngasih makannya. Makanya ketika si yatim ini sudah sehat, kuat, dampaknya apa? Tubuh fisik kita pun menjadi sehat, kuat. Kalau yatim ini sakit Bapak Ibu, makanya tubuh fisik kita pun jadi rawan terhadap berbagai penyakit. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap yang minta-minta janganlah kau menghardiknya. Siapa yang minta-minta Bapak Ibu? Tukang ngamen? Ini sudah berteriak di dalam nih. Aku rindu sama Tuhanku. Aku ingin menyaksikan kembali yang mana Tuhanku. Sudah minta. Tapi kita menghardiknya. Bapak Ibu, tentu saja terhadap orang yang susah, tidak punya ibu, tidak punya bapak, telantar, ya itu kita harus punya kewajiban dong itu. Tapi saya tidak bicara itu, kenapa? Yang kayak gitu udah banyak yang ngurus. Tapi yang di sini bahkan yang ngurus itu pun tidak ngurus dirinya. Saya mengambil segmen yang berbeda. Karena saya percaya Bapak Ibu, kalau kita semua sudah ngurus yatim yang di dalam, kita pun menjadi sangat peduli untuk mengurus yatim yang di luar. Percaya deh sama saya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan nikmat Tuhanmu hendaklah kau siarkan. Jujur Bapak Ibu, saya mau nanya, apakah Bapak Ibu sudah merasakan nikmat Tuhan? Bagaimana mensiarkan? Merasakan aja belum. Betul nggak? Ingat ya penjelasan saya. Nikmat itu sangat spesifik dalam Al-Quran. Hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itu kan yang Bapak Ibu sering baca, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4 di Quran. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Gak ada konglomerat, gak ada pejabat, gak ada. Jadi nikmat itu adalah pertemuan Bapak Ibu. Pertemuan kita dengan diri sejati kita. Makanya siapa yang sudah bisa merasakan itu, siarkan. Makanya saya berani mensiarkan. Walaupun ini hanya permukaan luarnya saja, kulit-kulitnya. Ini dasarnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bapak Ibu, saya itu sedih lihat orang gampang marah.
susah lagi hidupnya, banyak konflik, kerjaan gak punya, sudut pandang terhadap uang negatif. Yang keluar dari mulutnya setiap hari adalah ungkapan-ungkapan yang melemahkan dirinya. Cari kerja susah, cari uang susah, saya tidak mungkin kaya, saya tidak layak untuk hidup seperti mereka, tidak memataskan dirinya. Banyak kan kayak gitu? Banyak sekali Bapak Ibu. Makanya saya sedih, makanya saya bangkit. Saya berbicara seperti ini bukan karena ingin top, ingin populer, gak penting bagi saya. Tapi saya ingin membangkitkan kesadaran, sebetulnya hidup itu menakjubkan kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Tidak perlu cari uang, uang akan mencari kita. Gimana caranya? Gampang Bapak Ibu, gampang sekali. Bapak Ibu bisa mijit aja, bisa mijit. Dan kalau mijit bukan bikin orang tambah sakit, orang jadi sembuh. Kira-kira bakal ditelepon gak? Sekali aja mijit orang sembuh, sudah besok berlangganan, lusa berlangganan. Dicari uang gak? Gitu cara dicari uang, gampang. Mau dicari uang, caranya gimana tadi? Masa mijit semua? Itu contoh mijit. Lah kalau semua jadi tukang pijit, siapa yang mau dipijitnya? Perhatikan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau sakit cari dokter kan? Betul nggak? Ya. Berarti dokter mencari uang atau dicari uang? Dicari uang. Kan ketika ke dokter nggak mungkin gratis, betul nggak? Iya, walaupun cuman kamu bengek, tetap bayar kan? Betul nggak? Pasang gigi palsu aja, duitnya nggak boleh palsu. Betul nggak? Iya. Mau dicari uang? Sudah tahu jawabannya? Harus punya keahlian gitu aja. Jadi tukang pijit itu contoh. Mau dicari uang? Harus punya keahlian. Coba, punya keahlian masak-memasak. Apa aja bahannya sederhana, kalau dipegang dia jadi enak. Dicari uang nggak? Dicari. Jadi chef di hotel berbintang. Jadi siapa yang mencari uang? Yang tidak punya keahlian. Siapa yang dicari uang? Yang punya keahlian gitu aja. Mau dicari uang? Ya gitu aja. Kamu ahli apa? Oh, saya bisa ngelas Pak. Kalau saya ngelas rapi, gak usah digerinda lagi. Lasan saya itu kayak tukang jahit. Rapi, dicari pasti. Betul nggak? Makanya itulah kenapa di dalam filsafatnya orang Sunda itu ada kata-kata sing bisa nulung kanu butuh. Kapan kita nulung kanu butuh? Kalau kita dibutuhkan. Dan kapan kita dibutuhkan? Kalau kita punya keahlian. Saya mau tanya Bapak Ibu, percaya nggak Bapak Ibu datang ke semesta ini oleh Allah dibekali bakat? Sekali lagi saya tanya, percaya nggak Bapak Ibu datang ke dunia ini dibekali bakat oleh Allah? Percaya? Percaya. Sudah ketemu bakatnya apa? Sudah Pak, bakat teingku butuh. Bakat yang saya maksud itu adalah potensi diri, namanya passion. Makanya kita ini gagal, menemukan saya bakatnya apa saja gagal. Kenapa? Karena kita dari kecil jadi orang lain, bukan jadi diri sendiri. Bahkan ibu bapaknya nggak ngerti, ini anak bakatnya apa. Saya tanya ibu bapak ya, bahkan orang-orang yang terpandang saya tanya, bapak ibu anaknya berapa? 3.
Saya tanya, sudah tahu 3 anak bapak ibu harus diperlakukan apa? Enggak tahu. Pokoknya yang penting anak saya harus sekolah sukses, kerja seperti yang bapak ibunya mau, bahkan jodoh pun sudah disiapkan. Stres. Betul nggak? Gimana kalau anak tidak suka matematika? Dipaksa harus belajar matematika? Karena bapaknya ahli matematika? Padahal anak disiapkan oleh Allah jadi atlet. Diajar matematika tuh kelihatan jadi bodoh. Betul nggak? Iya. Ikan itu kelihatan bodoh kalau disuruh memanjat. Dan dia mah pintarnya tuh ngojai. Sama Bapak Ibu, monyet juga disuruh ngojai bodoh. Dan dia mah keahliannya manjat. Nah kita ini terlihat bodoh, sebetulnya kita bukan bodoh, salah tempat Bapak Ibu. Karena kita tidak menemukan bakat kita sendiri. Aduh ini. Iya umur nges 70 tahun bakatnya naon. Bingung saya. Ada juga yang minta sama saya, ayah tolong dong saya di profiling. Nges 70 tahun. Ngomean. Makanya kalau mau profiling Bapak Ibu dari kecil begitu lahir profiling. Ya, tipe otaknya apa, golongan darahnya apa. Sekarang tuh golongan darah pun sudah menceritakan kepribadian. Kalau golongan darah A, ya, kalau janjian jam 7, ya jam 7 kurang 1/4 sudah siap. Kalau golongan darah O, 7:30 baru datang. Biasanya begitu. Dan tidak merasa bersalah. Kalau golongan darah B jam 10 baru datang dan tidak merasa bersalah, tetapi nggak bisa disalahkan, itu kepribadian, itu kepribadian dasarnya. Jangan lalu nanti, kenapa kamu datang jam 10? Maaf saya golongan darahnya B Pak. Itu tadi saya bergurau, tetapi ini hasil riset Bapak Ibu, hasil riset. Makanya golongan darah B tidak suka aturan. Karena tidak suka aturan, jangan jadi PNS, stres. Golongan darah B jadi pengusaha, karena dia tidak suka aturan. Itu kalian itu golongan darahnya B, daftar jadi PNS, loba aturan. Stres, gak happy. Akhirnya gak jadi diri sendiri. Coba bayangkan ya, udah salah kaprah hidup kita ya. Dari kecil kita jadi orang tua seperti yang orang tua mau, betul nggak? Iya, bahkan agama pun kita nggak pernah ditanya kan Bapak Ibu, betul nggak? Pokoknya kalau ditanya agama naon ngaku we iya, ya ujang nyai, betul nggak? Iya. Kalau ditanya kamu orang beriman, bilang aja iman gitu. Apa yang saya imani? Saya kan harus mengimani Allah, kan saya tidak tahu Allah. Jangan ribut. Kalau ditanya sama orang, kamu iman sama Allah? Iman. Itu aja. Itu aja. Kenapa? Kan nama kamu iman. Ini saya kelihatan sedang bergurau ya. Tapi kalau ditangkap oleh orang yang cerdas, mungkin bisa memahami ya. Betul? Iya. Kita nyaris tidak pernah terbuka sama anak-anak kita. Kita nyaris tidak pernah bertanya mereka mau jadi apa. Semua mereka dibentuk.